Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi, Dr. Dian Alfia Purwandari SEMSI. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu konsep tabungan investasi dan sistem keuangan. Sebelum memulai materinya, kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Yang pertama ada Mega Ayuning Tias, Nadira Aulia Mirzu, dan saya sendiri, Yosafat Warubu. Selanjutnya, adapun materinya, yaitu yang pertama, konsep tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Yang kedua, tabungan dan investasi dalam perhitungan nasional. Yang ketiga, kebijakan pemerintah Indonesia atas tabungan dan investasi. Apa sih yang dimaksud tabungan? Tabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berbagai macam jenis tabungan yaitu ada tabungan konvensional, tabungan investasi, tabungan giro, dan tabungan berjangka. Selanjutnya adapun investasi. Investasi atau penanaman modal, menurut Eduardus Tandeilin, pengertian investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana yang lainnya dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak di masa mendatang. Investasi memiliki jenis sebagai berikut. Ada deposito, emas, properti, saham, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sistem keuangan. Sistem keuangan itu apa sih? Sistem keuangan memiliki peran dalam perekonomian nasional dengan cara mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang kekurangan dana atau defisit, yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya ada pasar dana pinjaman. Pasar dana pinjaman yaitu pasar tempat penabung menawarkan dana dan tempat peminjam meminta dana. Artinya, suatu pasar yang terdapat interaksi permintaan dan penawaran dana pinjaman di dalam perekonomian dengan transaksi yang melibatkan uang. Selanjutnya ada tabungan dan investasi dalam perhitungan nasional. Suatu perhitungan nasional akan membuahkan pendapatan nasional, yang dimana pendapatan nasional yaitu jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu 1 tahun yang bertujuan untuk menjaga kestabilitas perekonomian. Nah, pada dasarnya, tabungan dan investasi ini suatu hal yang berbeda. Terdapat 5 aspek perbedaannya. Yang pertama, tujuan kegunaan. Tabungan bersifat jangka pendek, karena uang yang ditabung yaitu berupa uang yang dijadikan konsumen sebagai dana cadangan atau dana darurat, yang berarti uang tersebut dapat dicairkan atau bertransaksi dengan orang lain kapan saja dan di mana saja. Sedangkan investasi bersifat jangka panjang, karena modal yang ditanamkan terdapat terhadap alat investasi tersebut baru terlihat hasilnya setelah beberapa tahun kemudian, sehingga dapat keuntungan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, tingkat risiko kerugian. Tabungan memiliki akurasi dari tingkat kerugiannya cukup rendah, karena dana yang disimpannya bisa digunakan kapan saja. Sedangkan investasi memiliki akurasi kerugian yang tinggi, sebab kegiatan investasi melibatkan beberapa faktor, seperti inflasi dan perubahan suku bunga. Yang ketiga, profit atau keuntungan dari suku bunga. Tabungan memiliki suku bunga yang bervariasi, biasanya dimulai antara 0 atau 0,25 hingga 1% per tahun. Contohnya pada Bank Mandiri, di mana nasabah yang memiliki tabungan dengan nominal 0 sampai dengan 1 juta akan memiliki suku bunga 0%. Sedangkan investasi biasanya dalam setahun mendapatkan suku bunga 3%, tergantung jenis investasi yang dilakukan.
Contohnya seperti seseorang yang melakukan investasi terhadap emas antam, yang dimana pada bulan Maret 2022 itu mendapat keuntungan itu sehingga 11,77%. Nah, pada di tanggal 24 Maret 2021, emas antam harganya itu sejumlah 921.000 per gramnya. Nah, pada tanggal 9 Maret 2022, aset ini tembus ke harga 1.036.000 per gram. Lalu yang keempat ada tingkat likuiditas. Tabungan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, di mana contohnya seperti seorang nasabah yang ingin menarik uang, namun pihak bank tidak dapat memenuhi kebutuhannya akibat kekurangan dana dan permintaan tersebut. Sedangkan investasi memiliki likuiditas yang rendah, sebab pencairan dana yang dilakukan tidak bisa secara bebas karena membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kelima ada proteksi dari inflasi. Tabungan rentan terjadi inflasi sebab jika terjadi inflasi di suatu negara, maka nilai mata uang yang ditabungan mengalami fluktuasi, yang berarti satu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan harga. Yang kelima atau yang terakhir ada proteksi dari inflasi. Tabungan rentan terjadi inflasi sebab jika terjadi inflasi di suatu negara, maka nilai mata uang yang ditabungkan mengalami fluktuasi, yang berarti satu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri, yang bisa digambarkan secara grafik. Contohnya seperti inflasi di Indonesia mencapai 5,5%. Jadi, dalam setahun harga barang di Indonesia secara umum naik 5,5%. Sedangkan investasi, kemungkinan terjadinya inflasi cukup rendah, terutama investasi yang dimana tingkat pengembalian dananya tinggi, seperti halnya terjadi inflasi di tahun 2022 mencapai 5%, yang berarti sekurang-kurangnya harus dapat return sebesar 5%. Selanjutnya ada cara perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian terbuka, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Sedangkan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian tertutup, Y sama dengan C tambah I tambah G, yang dimana dalam keterangan Y yaitu produk domestik bruto, C yaitu konsumsi, I yaitu investasi, G yaitu belanja pemerintah, NX yaitu ekspor neto. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah. Setiap unit output yang dijual dalam perekonomian tertutup mewakili konsumsi, investasi, atau pembelian pemerintah. Bila kedua sisi dari persamaan ini dikurangi dengan C dan G, maka didapatkan Y kurang C kurang G sama dengan I, di mana Y kurang C kurang I itu bisa dengan disebut atau disimbolkan dengan S, yaitu saving, di mana jumlah ini dinamakan dengan tabungan nasional atau tabungan saja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Y kurang C kurang G yaitu pendapatan total yang tersisa dalam perekonomian setelah dipakai untuk konsumsi dan pembelian pemerintah. Dan dengan digantinya Y kurang C kurang G dengan S, yaitu dapat dituliskan kembali persamaannya, yaitu S sama dengan I atau tabungan sama dengan investasi. Selain itu juga ada permisalan yang ditambahkan dengan simbol T, yang berarti jumlah pajak yang ditagih oleh pemerintah,
dari rumah tangga yang dikurang dengan jumlah yang disalurkan kembali oleh pemerintah kepada rumah tangga dalam bentuk pembayaran transfer, seperti jaminan sosial, subsidi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, yang awalnya tabungan sama dengan produk domestik bruto, dikurang konsumsi, dikurang dengan belanja pemerintah, tabungan sama dengan buka kurung PDB dikurang pajak, dikurang konsumsi, tutup kurung, ditambah buka kurung pajak, dikurang belanja pemerintah, tutup kurung. Yang dimana Y kurang T kurang C merupakan tabungan swasta, yakni jumlah pendapatan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak dan konsumsi. Sedangkan T kurang G yaitu berupa tabungan publik, yang dimana jumlah pendapatan pajak yang tersisa bagi pemerintah setelah dipotong belanja pemerintahannya. Jadi jika T lebih gede daripada G, yaitu ada surplus anggaran. Jika T kurang gede daripada G, ada defisit anggaran. Berikut ini ada contoh soalnya, yang dimana pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Diketahui C sama dengan 60 ditambah 0,75Y, E sama dengan negatif 100 ditambah 0,25Y, T sama dengan 40, I sama dengan 120, G sama dengan 60. Dimana untuk keseimbangan ini dalam bentuk triliun rupiah. Untuk yang pertama, C sama dengan 60 ditambah 0,75Y dan S sama dengan negatif 100 ditambah 0,25Y. Untuk yang kedua, I sama dengan 120. Dan untuk yang ketiga, G sama dengan 60. Nah, dengan demikian, pendapatan nasional pada keseimbangannya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana 60 ditambah 0,75Y ditambah 120 ditambah 60. Dapat dihasilkan bahwa 0,25Y sama dengan 240 dan Y sama dengan 960. Kebijakan pemerintah Indonesia atas tabungan dan investasi. Dalam pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 77 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Kemudian, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang mengenai bidang-bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Selanjutnya, Perpres Nomor 49 Tahun 2021 mengatur mengenai perubahan Pasal 2, Pasal 6, dan lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dan yang terakhir adalah penanam modal memiliki hak yang terdapat pada Pasal 14 dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 15 serta tanggung jawab yang dipertegas dalam Pasal 16. Berikutnya ada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Sistem keuangan merupakan salah satu alur kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Berikut adalah 5 peran utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari kelompok kami, dipersilakan. Sesi tanya jawab akan kami buka.